just dripping with confidence. Hey gengs, kembali lagi di Katomuji Review Film. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dimanapun kalian berada, selalu sehat-sehat saja. Kesempatan kali ini Mimin akan membawakan alur film terbaru lagi di tahun 2026 ini. Secara garis besarnya, film ini membahas toksik lingkungan kerja, sampai ke balas dendam karyawan kepada bosnya. Dikemas dalam permainan bertahan hidup yang apik. So, nggak usah berlama-lama, kita masuk saja ke alur pembahasan filmnya. Send help. Film kali ini dibuka dengan memperkenalkan seorang janda muda bernama Linda Liddell. Linda merupakan seorang karyawan ambisius dan pekerja keras di sebuah perusahaan manajemen keuangan dan konsultasi strategis yang bernama Preston Strategic. Linda juga merupakan karyawan lama yang telah mengabdi di perusahaan Preston selama 7 tahun. Selain sebagai karyawan biasa, Linda sendiri juga hobi membuat konten tentang survival. Hari itu di kantornya Linda baru saja menyelesaikan laporan keuangan bisnis dan proyek besar dari perusahaan Preston ini. Nampak wajah penuh percaya diri dan positif dari Linda saat salah seorang rekan kerjanya Donovan datang untuk meminta laporan kerja dari Linda. Linda juga bersiap-siap untuk ikut dalam rapat strategi dalam perusahaannya. Namun menurut Donovan, biarkan dia saja yang ikut rapat, serta Linda tidak perlu ikut dalam rapat. Linda beranggapan jika nantinya Donovan akan kesulitan dalam menghadapi pertanyaan terkait presentasi nanti. Namun Donovan menolaknya dan tenang saja. Kata Donovan kalau laporan ini tetap akan atas nama Linda. Linda yang gelisah takut hasil kerja kerasnya diambil oleh Donovan ini mulai melangkah untuk mengintip ke ruangan rapat. Dan benar saja, hal yang ditakutkan oleh Linda pun terjadi. Jika Donovan mengakusisi jika laporan yang banyak itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Bahkan Donovan pun juga merobek nama Linda dalam berkas tersebut. Di apartemen pribadi milik Linda, ia mulai ngedumel sendiri dengan ditemani seekor burung kesayangan dari Linda ini. Linda masih optimis jika presiden baru dari perusahaannya bernama Dylan Bradley, Preston akan menaikkan jabatan Linda sebagai wakil presiden perusahaan. Sebab itu adalah instruksi sebelumnya dari ayah Dylan sebagai presiden, sebelum Preston yang baru saja meninggal dunia. Bahkan menurut Linda, Dylan sendiri sempat pernah menggodanya di pesta Natal tahun lalu. Yeah, I'm still sitting with the assistants. And he's good looking and he's single. He knows my value to the company. The Christmas party, woo! We're gonna spread our wings a little. Up you go, come on. Besok paginya di kantor, Linda yang sarapan roti ikan tuna di meja kerjanya dikagetkan kedatangan dari Dylan Bradley Preston untuk ambil alih perusahaan dari si ayah. Linda yang sudah optimis ia akan naik jabatan menjadi wakil presiden mencoba menyapa Dylan serta mengenalkan diri jika ia adalah wanita yang ditemui oleh Dylan saat pesta Natal tahun lalu. Namun nampak dari raut wajah Dylan yang kurang senang melihat kedekatan dari Linda ini. Apalagi di pinggir mulut Linda masih terdapat sisa makanannya. You need all the help I can get. I gotta get to it. Okay. Admirable. Man, he really took me under his wing. Yes. Di dalam ruangannya, Dylan sedang diarahkan oleh salah satu asistennya yang bernama Aaron. Aaron menjelaskan beberapa pekerjaan kepada Dylan, namun Dylan lebih fokus kepada sisa makanan yang nempel di tangannya. Dylan juga meminta untuk Aaron mencium hal itu. Setelah tahu itu adalah bekas dari Linda, membuat Dylan muak dengan Linda langsung menggunakan semprotan disinfektan di tangannya. Namun Aaron memberikan pandangan lain. Menurut Aaron, Linda adalah karyawan pekerja keras dan memiliki wasiat dari ayah Dylan jika Linda akan dinaikkan jabatannya menjadi wakil presiden. Tapi menurut Dylan, posisi itu akan diambil oleh Donovan. Aaron hanya memberitahukan kalau Linda memiliki pengaruh besar untuk perusahaannya. Tapi Dylan tidak peduli, bahkan meminta Aaron untuk memindahkan Linda ke kantor cabang yang jauh. Aaron kembali memberikan pendapat jika proyek mereka di Bangkok bahkan belum ada progres apapun. Aaron juga yakin Donovan yang pemalas tidak akan sanggup melakukannya sendiri. Tak ada pilihan lain, Dylan menyuruh Aaron melibatkan Linda dalam proyek itu. Namun setelah selesai, Linda harus dipecat. Saat siang hari di kantor, Linda melihat Donovan begitu akrab dengan Dylan.
Rekan kerja wanita dari Linda menyebutkan jika Donovan diangkat menjadi wakil presiden dan ia sekarang sedang membuat surat pengumumannya. Linda tidak bisa menerima hal itu. Namun si rekan Linda menyebutkan jika Donovan sendiri merupakan teman akrab dari Dylan sejak mereka kuliah dahulunya. Mendengar hal itu, Linda langsung menuju ke ruangan dari Dylan yang tengah interview seorang calon karyawan Kewell Banehol dan meminta waktu dari Dylan untuk ngobrol sebentar. Mau tak mau, karena Linda begitu ngotot dan memaksa, terpaksalah Dylan mengikuti keinginan dari Linda itu. Linda tanpa basa-basi bertanya perihal promosi jabatan dari Donovan. Sebab menurut Linda, Donovan baru bekerja 6 bulan, sementara ia sudah menjadi budak korporat selama lebih dari 7 tahun. Dylan meminta Linda menutup pintu ruangannya dan langsung menjelaskan jika menurut Dylan, jabatan ini tidak pantas untuk Linda, sebab Linda tidak memiliki karismatik yang mumpuni. Intinya merendahkan Linda secara fisik lah. Tidak berapa lama, seorang wanita lain bernama Zuri memasuki ruangan dari Dylan. Zuri sendiri merupakan tunangan dari Dylan. Nampak wajah begitu kecewa dari Linda yang awalnya salah mengira jika Dylan tertarik dengan Linda. Tapi sepertinya itu hanyalah basa-basi dari Dylan. Linda keluar dari ruangan Dylan dengan penuh kekecewaan dan rasa sedih setelah 7 tahun mengabdi, malah kalah dengan bocah kemarin sore. Sebab the power of orang dalam. Besok paginya, Linda pergi ke bandara untuk terlibat dengan proyek perusahaan Preston di Bangkok. Dengan wajah penuh optimis, Linda mulai menyapa orang-orang yang terlibat termasuk Dylan di sana. Namun Dylan yang tengah mendengarkan musik dari earphone-nya mengabaikan laporan tulis dan sapaan dari Linda itu serta segera naik ke dalam pesawat. Di dalam pesawat penerbang pribadi menuju Bangkok tersebut, Dylan dan Donovan bersama 2 pria lainnya tampak sedang ngobrol, sementara Linda sendiri masih sibuk menyusun laporan kerja dari laptop HP miliknya, sambil juga mendengarkan musik lewat earphone. Linda yang hanya fokus dalam bekerja itu tidak tahu apa yang diperbincangkan dan ditertawakan oleh Dylan dan Donovan di depan. Sampai akhirnya Linda melepaskan earphone nirkabel dan mengetahui jika ternyata Dylan dan Donovan beserta 2 orang lainnya tengah menertawakan konten survival dari Linda lewat laptop milik Donovan. Setelah merasa dirinya begitu diremehkan, Linda menghapus berkas yang tengah ia buat itu. Serta tidak beberapa lama, terjadi sebuah turbulensi di pesawat yang mereka tumpangi. Ladies and gentlemen, please stow away your tray tables and take a seat. Yeah, gentlemen, take your seats. Give me your seat! The seat! Untungnya, Linda yang safety menggunakan safety belt, kursi bertahan di atas pesawat. Meskipun Donovan mencoba meminta bantuan kepada Linda, tapi agaknya rasa sakit hati Linda membuat Linda melepaskan Donovan. Singkat cerita, Linda terbangun, mendapati dirinya telah terdampar di sebuah pulau anta berantah. Linda berjalan kaki mengitari pulau itu, sampai akhirnya ia menemukan Dylan yang juga terdampar di pulau itu. Namun sepertinya Dylan mengalami sedikit cedera di bagian kaki. Linda yang masih bersimpati mencoba menyelamatkan nyawa dari Dylan. Sembari juga Linda menggunakan keahlian survivornya untuk membangun sebuah bangunan sederhana dari daun kelapa, membuat pisau dari batu, dan mengambil daun pisang serta batok kelapa untuk menampung air hujan guna terhindar dari dehidrasi. Alhasil Linda melewati malam hari di pulau itu ditemani Dylan yang masih belum sadarkan diri. Esoknya Linda mengambil air yang telah ditampungnya semalam dari hujan. Di momen itu juga Dylan mulai sadarkan diri. Linda menghampiri Dylan dan memberikan air minum kepada Dylan. Hal pertama yang ditanyakan oleh Dylan di mana rekan mereka yang lain. Tapi Linda memberitahu kalau yang selamat dari tragedi pesawat itu hanyalah dia dan Dylan saja. Setelah Dylan berterima kasih kepada Linda, Linda mulai menggosokkan beberapa kayu kering untuk mendapatkan api. Setelah menghasilkan asap, Linda memindahkan medium api itu kepada tepes garing atau sabut kelapa kering
dan muncullah api yang akan mereka gunakan nanti untuk membakar ikan serta menghangatkan diri. Setelah berhasil membuat ikan bakar, Linda langsung memberikan ikan bakar itu kepada Dylan. Awalnya, Dylan menolak sebab tidak biasa memakan makanan seperti itu. Tapi Linda mencoba membujuknya sebab Dylan harus makan sesuatu setelah 2 hari tepar. Saat gelap datang, Linda duduk di pinggir pantai sendirian sambil memperlihatkan raut wajah antara senang namun juga was-was, atau sering disebut cry love, yang merujuk pada rasa lega, lelah, dan perasaan ingin membalas secara halus. Ya, tahulah ya maksudnya gimana. Esok harinya, Linda memberitahukan kepada Dylan jika hari ini ia berhasil menangkap keong untuk makan mereka. Namun wajah suntuk dan tidak betah terlihat dari Dylan. Dylan hanya menatap sinis ke arah sepatu Linda yang diletakkan di sebelah tempat Dylan berbaring. Dylan juga bergumam, sampai kapan mereka akan seperti ini? Linda memberitahukan jika orang-orang harus menelusuri sambil mencari korban yang selamat. Mungkin saja akan memakan waktu yang sangat lama, bahkan berminggu-minggu. Di momen itulah Dylan mulai menyinggung mengapa Linda tidak mencoba mencari barang yang terdampar seperti GPS dan yang lainnya dari serpihan pesawat. Atau mungkin membuat sinyal permintaan tolong di pinggir pantai dengan kayu ataupun api yang besar. Linda dengan sabar memberitahu jika prioritasnya sekarang adalah membangun tempat berteduh, mencari makan, dan air untuk bertahan hidup. Hal itu pula lah membuat Dylan memberikan perintah seolah-olah ia masih menjadi bosnya Linda. Membuat Linda yang tak paham dengan egoisme si Dylan memutuskan untuk pergi dan meninggalkan Dylan sendirian. That would have worked out for you. Speak to me, all right? You work for me. Don't lay on me. I don't. Sticky, dirty mules. Wait, I'm gonna starve. Dylan yang merasa masih ngebos berharap Linda akan kembali sambil menunggu di bawah daun kelapa tempat ia berbaring. Namun sayangnya, sampai malam pun Linda enggan untuk kembali, meninggalkan Dylan yang masih terluka di bagian kaki dengan dehidrasi yang lumayan parah. Ditambah lagi saat malam datang, badai menerjang tempat bernaung dari Dylan ini yang rapuh, membuat Dylan esok siangnya terbaring di pasir pantai tanpa adanya alas dan atap. Linda yang bersimpati sehabis menangkap ikan menghampiri Dylan yang kondisinya melemah. Linda memberikan air untuk Dylan sambil memperingati Dylan jika mereka sekarang tidaklah di kantor. Hal itulah yang membuat Dylan sedikit paham situasinya. Sekarang hanya bisa berpasrah diri kepada Linda, sebab ia tidak memiliki basic bertahan hidup, ditambah lagi kakinya belum membaik. Hari itu Linda memberitahu jika ia menemukan jejak babi hutan. Linda juga berpikir ia akan berburu babi untuk memenuhi kebutuhan protein mereka. Menurut Linda, mereka harus bertahan setidaknya seminggu sampai bantuan datang. Dylan masih ragu jika Linda bisa melakukannya. Linda memberitahukan Dylan jika ia bukanlah akuntan biasa. Bahkan di kantor pun, dia merupakan seorang strategi dan perencanaan. Sambil menyindir Dylan, bahkan kontribusinya yang begitu besar di kantor, tetap saja ia disingkirkan oleh Dylan. Dylan mencoba menjelaskan jika waktu itu adalah pilihan yang sulit baginya. Linda mengabaikan hal itu sambil pergi lebih dalam ke pulau itu untuk menangkap si babi hutan. Wow, luar biasa sekali. Ternyata Linda bisa menaklukkan si babi hutan yang berakhir di pembakaran mereka untuk dinikmati malam ini bersama dengan Dylan. Malam itu nampak raut wajah meledek dari Linda kepada Dylan jika ia yang berusaha, sementara Dylan hanya duduk cantik menikmati hasil tangkapannya. Dylan hanya bisa ikut tertawa karena ia sadar masih membutuhkan Linda untuk bertahan di pulau ini. Esok harinya, Linda yang telah membuat berbagai bahan dari benda-benda sekitar pulau memutuskan untuk kembali menjelajah, dan ia pun menemukan sebuah air terjun yang jernih. Linda memutuskan untuk membersihkan diri di sana, sembari juga mengambil air itu untuk bekal minum ia dan Dylan. Momen itu juga Linda mendengarkan sebuah suara kapal. Ia bergegas untuk berteriak, namun mengurungkan niatnya sambil bergumam, belum waktunya untuk diselamatkan. Entah apa yang ada di dalam benak Linda, tapi yang pasti, ini adalah ekspresi wajah orang licik ya gengs.
Saat kembali ke tempat Dylan, Linda begitu senang, sembari juga memberitahukan kalau ia menemukan sumber air yang lezat. Dylan memuji tas yang Linda buat, sambil berkata jika mereka sudah di pulau ini selama 2 minggu. Dylan merasa curiga kenapa orang-orang belum mencari mereka. Tapi dengan entengnya Linda menjawab jika sekarang yang mereka butuhkan adalah sikap positif. Jawaban sepele itulah yang membuat Dylan membentak Linda. Dylan juga memerintahkan agar mereka segera membuat rakit. Hal itu diketahui oleh Dylan lewat sebuah acara TV yang mana seseorang terdampar dan membuat rakit serta menyimpan bekal makan dan minum mereka di rakit itu. Tapi menurut Linda, itu adalah pilihan terakhir dan bukanlah pilihan yang bagus. Linda juga menegaskan mereka harus tetap pada rencana awal, sambil berkata tempat ini bukanlah seburuk itu, karena menurut Linda, mereka memiliki makanan, minuman, dan tempat tinggal. Dylan mulai membantah jika bahkan Linda tidak merawatnya dengan baik, sampai kulit halus dan putihnya sekarang sudah lecet. Dylan pun memutuskan untuk pergi dan membuat kediamannya sendiri, karena sudah tidak tahan dengan Linda. Serta juga Dylan melontarkan perkataan jika Linda dipecat oleh Dylan. Tapi ya, mana peduli Linda? Setelah berpisah dengan Linda, Dylan mencoba membuat bangunannya sendiri dengan memperhatikan yang Linda lakukan. Tapi agaknya itu tidak semudah yang dipikirkan oleh Dylan. Dari seberang tempat Dylan, nampak Linda memanas-manasi Dylan dengan semua fasilitas dan bekal yang ia punya, berkat basic bertahun hidup dari Linda. Suatu hari, Dylan yang hanya berhasil membuat atap dari daun kelapa, menyapa Linda yang baru saja pulang menangkap ikan. Linda hanya menertawakan tanda bantuan dari Dylan di bibir pantai yang tipu. Seharusnya membuat help, malah Dylan menuliskan Heppel. Apa itu Heppel? Karena rasa lapar, Dylan melihat sebuah serangga di atas batu. Dylan pun mencoba untuk memakannya. Tapi ya begitulah gengs, berakhir Dylan memuntahkannya kembali. Dirasa ia tidak bisa bertahan sendirian, Dylan menurunkan egonya dan menghampiri Linda. Hal konyol pertama dilakukan Dylan adalah meniru gaya Linda menyapanya di awal kantor, dengan menyebutkan bukankah mereka pernah bertemu di pesta Natal tahun lalu. Linda pun membalasnya dengan tatapan jijik seperti yang dilakukan oleh Dylan padanya dulu. Namun Dylan membiarkan hal itu karena memang butuh. Sembari juga, Dylan melirik ke sebuah pisau yang dimiliki oleh Linda. Linda menjelaskan jika itu ditemukannya saat menjelajah tadi dari barang yang hanyut di lautan. Linda juga bertanya, ada kepentingan apa Dylan menemuinya? Dylan datang untuk meminta maaf kepada Linda atas keangkuhan yang selama ini dilakukannya kepada Linda. Dylan juga sadar jika ia tidak bisa sendirian. Setelah sedikit penghinaan dari Linda, barulah Linda menawarkan makanan dan minuman kepada Dylan. Karena merasa jika Dylan sudah sedikit pulih, Linda mengajak Dylan untuk menjelajah, sambil memberikan pelajaran basic bertahan hidup kepada Dylan. Termasuk memberitahu sebelum memastikan buah itu beracun atau tidak, Dylan harus mencobanya ke kulit terlebih dahulu. Serta juga Linda berkata jika di bawah tebing batu bersilangan di ujung sana adalah area terlarang untuk dimasuki. Sebab menurut Linda, di sana terdapat banyak sekali tumbuhan gatal dan beracun yang membuat tubuh iritasi. Setelah dirasa cukup memberitahu seluk-beluk pulau ini kepada Dylan, mereka memutuskan kembali. Namun, Track down. ternyata tebing yang mereka lewati itu rapuh. Tapi syukurnya, Linda berhasil diselamatkan oleh Dylan. Seusai kejadian itu, Linda dan Dylan pun saling mencoba berbagi rasa kepercayaan. Linda juga tidak segan-segan memberikan pengetahuan bertahan hidupnya kepada Dylan. Yang akhirnya, Linda memberitahu Dylan jika ia telah memfermentasikan sebuah pisang yang bisa digunakan untuk minum mereka nanti malam. Malam harinya, mulailah Linda dan Dylan berbagi cerita mereka. Linda bercerita jika dulunya ia punya suami, namun suami Linda telah meninggal oleh sebuah kecelakaan tunggal. Menurut Linda, suami Linda ini adalah seorang pemabuk. Setiap hari mereka bertengkar, dan setiap mabuk, si suami akan berkendara. Tapi Linda akan menyembunyikan kunci mobil karena tidak ingin si suaminya kenapa-kenapa. Sampai suatu malam, kata Linda, Linda benar-benar muak dengan si suami yang mabuk berat. Linda pun meletakkan kunci mobil di atas meja. Lalu Linda memberikan segelas minuman terakhir untuk si suami, yang berakhir suaminya kecelakaan dan meninggal dunia. Membuat Dylan sedikit merasa aneh dengan Linda. Besoknya Linda terbangun di bibir pantai dengan semua perlengkapannya yang hilang. Linda juga melihat Dylan yang sedang membersihkan tubuh di pinggir laut. Siangnya terjadi badai yang begitu hebat.
Dylan dan Linda harus bersiap-siap untuk hal itu, mencari tempat lain untuk berlindung diri karena tempat mereka berteduh terbang di tiup badai. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah gua. Di dalam gua itulah Dylan dan Linda menghangatkan dirinya. Saat terbangun, Linda hanya sendirian. Linda keluar gua mencari Dylan. Dylan yang mendengarkan panggilan dari Linda segera menghampirinya. Linda berkata, semua peralatan berteduhnya hilang di tepi pantai. Sepertinya itu diseret ombak saat badai kemarin. Dengan tenang, Dylan menjawab, jika mereka akan membangun tempat berlindung lagi di lokasi yang lebih tinggi. Dengan gotong royong dan kerjasama, Linda dan Dylan membangun sebuah tempat berteduh yang baru di lokasi yang lebih tinggi. Dylan yang kewalahan memotong mencoba meminjam pisau milik Linda. Namun Linda menjawab jika Dylan harus menggunakan sumber daya yang ada. Setelah membangun pondok baru, hubungan Dylan dan Linda sedikit lebih baik. Bahkan Dylan menawarkan diri untuk masak malam hari nanti untuk memanjakan Linda. Niat baik itu pun disetujui oleh Linda. Sampai di malam harinya, hidangan makan malam mereka telah disiapkan. Dylan untuk suapan pertama diberikan kepada Linda. Tapi setelah memakan satu potongan sushi itu, membuat Linda muntah dan mengerang sakit perut. Ternyata itu adalah rencana dari Dylan yang telah merakit perahu dari sisa bahan pondok Linda kemarin. Saat Linda tidak bisa bergerak, itulah Dylan langsung meluncur dengan perahu buatannya. Namanya newbie, tentu saja perahu itu rapuh dan dihantam ombak membuat Dylan pingsan dan kembali ke pulau. Linda menyelamatkan nyawa Dylan kembali, walaupun sambil owek-owek karena muntah. Esok harinya, Dylan nampak malu bercampur bersalah setelah diselamatkan kembali oleh Linda. Bahkan Linda juga memberikan sebuah makanan kepada Dylan. Menurut Linda, ia belum bisa makan sebab buah beri beracun yang diberikan oleh Dylan semalam membuat perutnya masih sakit, bahkan menolak makanan. Tanpa rasa curiga, Dylan memakan daging yang diberikan oleh Linda itu. Namun di luar dugaan, setelah sekali gigit membuat keanehan pada diri Dylan. Ternyata makanan yang diberikan Linda itu adalah gurita cincin biru yang dapat membuat efek kelumpuhan sementara karena mengandung tetrodotoksin. Tetrodotoksin sendiri bekerja menurut Linda mengganggu transmisi sinyal saraf. Hal ini menghambat kemampuan sistem saraf untuk mengirimkan pesan ke otot. Secara teknis, untuk sementara waktu, Dylan tidak akan bisa bergerak. Momen itulah digunakan oleh Linda memberikan intimidasi kepada Dylan. Jika zaman dahulu, orang-orang menundukkan budak dengan cara memotong pusaka turun-temurun yang sebatang itu. Ya, gitulah pokoknya. Very, very naughty dog. So needs to be actually quite simple and more obedient. Ready? Baby, you're not gonna miss this stuff. Ternyata itu hanyalah gertakan ayam sayur dari Linda. Jika Dylan kembali mengkhianatinya, Linda tidak akan segan-segan untuk memotong batang sawit Dylan, walaupun hanya sebatang itu yang Dylan punya. Besoknya mereka kembali berbaikan. Hari itu, kata Linda, ia akan mencari buah yang lebih manis lagi. Sementara Dylan sedang merapikan dan mengkokohkan pondok mereka. Saat memetik mangga harum manis, Linda kaget melihat perahu mesin yang mendekatinya. Yang tak lain, itu adalah Zuri, si tunangan dari Dylan. Wajah panik dari Linda tidak bisa disembunyikan. Terpaksalah Linda mengajak Zuri bersama seorang pria pemandu untuk ke tempat dari Dylan. Mereka pun melewati tebing rapuh yang pernah membuat Linda hampir pindah alam. Saat itulah Linda kembali dengan wajah lesu, bahkan juga mengabaikan Dylan saat Dylan meminta untuk mengajak Linda berburu babi. Sampai malam harinya, Linda mengambil kayu bakar sebagai penerang dan melihat Zuri merangkak dari laut menuju pantai.
Kill me. No. Why? Murderer. You are! Linda kaget dan terbangun setelah mengalami mimpi horor bertemu dengan hantu Zuri yang meminta balas. Hari itu, Dylan berburu babi sendiri, tapi ia melihat sebuah tangan yang terkubur. Di tangan itu terdapat cincin pertunangan yang membuat Dylan tahu jika itu adalah Zuri. Dylan langsung emosi dan berlari menuju ke tempat Linda. Saat sore bertemu dengan Linda, Dylan langsung memberitahukan jika ia sudah tahu, sambil memperlihatkan cincin milik Zuri yang dipasang di jarinya Dylan sekarang. Linda yang tidak bisa ngeles lagi mencoba merogoh pinggangnya, tapi ternyata pisau milik Linda sudah berada di tangan Dylan. Linda yang kabur ke dalam hutan langsung dikejar oleh Dylan. Terjadilah perkelahian antara Dylan dan Linda. Dylan yang terluka cukup parah memutuskan untuk kabur ke dalam hutan. Dan lokasi kabur Dylan adalah ke arah batu bersilang yang tempo hari dijelaskan oleh Linda jika itu wilayah berbahaya, penuh racun dan tumbuhan gatal. Tapi di sana Dylan malah bertemu dengan sebuah resort mewah. Dylan mencoba masuk ke dalam resort itu, mencari pisau untuk bertahan hidup. Saat itulah terdengar suara dari speaker resort itu, yang mana membuat sebuah kilas balik yang sebenarnya terjadi. Saat Linda melihat kapal di pertama kalinya, Linda membuntuti kapal itu dan bertemu dengan resort tersebut. Linda juga menghitung waktu, biasa penjaga resort datang dan pergi. Lalu saat resort itu kosong, Linda menyusup masuk dan mematikan semua sistem keamanan dari resort tersebut. Bahkan pisau yang didapatkan oleh Linda juga dari resort itu. Untuk Zuri sendiri, Linda mengaku jika ialah yang membuat Zuri dan pemandu pindah alam. Tak lama seusai bercerita, Linda keluar dengan sebuah paha ayam besi panjang. Dylan memutuskan untuk menyerah kepada Linda dan meminta Linda agar mereka memulai lagi dari awal. Tapi Linda sadar jika Dylan telah mengambil sebuah patahan tanduk patung dari resort itu. Strategy and planning. Crime scene film dilanjutkan. Masa sekarang Linda menjadi terkenal dan kaya raya setelah cerita heroiknya bertahan hidup dimuat di mana-mana. Juga Linda mengikuti ajang golf meniru gaya Dylan. Tanpa ada satu orang pun yang tahu jika Linda telah memindah alamkan Dylan, serta banyak cerita yang dikarang oleh Linda tanpa ada yang tahu. Lalu Linda berkendara bersama burung kesayangannya dengan mobil mewah. Film pun selesai. Gimana geng sama akhir filmnya? Bukannya tobat setelah dikasih kesempatan hidup kedua, si Dylan malah mau berkhianat lagi dan berujung dipindah alamkan secara rapi oleh Linda. Tapi seenggaknya nasib Linda berakhir plot twist banget. Dia malah jadi kaya raya, terkenal, bahkan bisa main golf mewah meniru gaya hidup bosnya dulu, tanpa ada satu orang pun yang tahu kejahatan aslinya. Ngeri sekaligus bikin puas banget gak tuh endingnya? Film yang berjudul Send Help ini resmi rilis pada 21 Januari 2026 dengan memakan biaya produksi sebesar $40 juta. Tapi jangan salah gengs, di tangga box office global, film ini sukses besar alias laku parah dengan mengantongi pendapatan sebesar $94 juta. Cuan gede nih studionya. Wajar banget sih, karena film garapan sutradara legendaris Sam Raimi. Sam Raimi sendiri merupakan sutradara legendaris yang melahirkan trilogi Spider-Man klasik versi Tobey Maguire dan maestro horor di balik The Evil Dead. Naskah asli film ini digarap oleh duo penulis Damian Shannon dan Mark Swift. Kalau kamu asing dengan namanya, mereka adalah otak di balik film perseteruan ikonik Freddy vs. Jason tahun 2003 dan reboot Friday the 13th tahun 2009. Rating film ini sangat tinggi, mendapatkan skor 93% di Rotten Tomatoes, menjadi film dengan rating tertinggi sutradara Sam Raimi dalam 2 dekade terakhir, setara dengan Spider-Man 2. Nah, untuk urusan teknis dan sinematografinya, Om Sam Raimi ini emang gak pernah gagal membangun tensi ketegangan, gengs.
Produksi film ini secara cerdas memaksimalkan penggunaan kamera bersensor large format, seperti Arri Alexa Mini LF, untuk mengakomodasi pencahayaan minima alami atau natural low light. Jadi, semua adegan malam hari di pinggir pantai itu murni hanya mengandalkan pantulan cahaya api unggun dan sinar bulan, tanpa memunculkan noise digital yang mengganggu visual. Nggak cuma itu, tensi psikologisnya dipermainkan lewat kombinasi pergerakan kamera whip-pans, pergeseran super cepat, Dutch angles kamera miring, serta ekstrim close-up shot yang menangkap gestur mikro wajah aktornya. Teknik ini memaksa kita sebagai penonton ikut mengonsumsi rasa was-was, kerumpuhan ego, hingga manipulasi emosi yang terjadi di pulau terisolasi tersebut. Pas adegan Linda merumpukan Dylan pakai daging gurita, itu ada ilmu biologinya, gengs. Gurita cincin biru itu punya racun maut bernama tetrodotoxin. Zat neurotoksin ini bekerja memblokir sinyal saraf ke otot, bikin korban kena paralisis alias kelumpuhan total, tapi dalam kondisi mata dan otak tetap sadar penuh. Linda sengaja memanfaatkan momen kelumpuhan biologis ini sebagai instrumen teror mental buat meruntuhkan kesombongan si Dylan. Ngeri banget. Film ini juga menyinggung runtuhnya kasta korporat, fenomena power shift. Di sini, kita diajarin kritis soal power shift atau pergeseran kekuasaan. Di kantor, Dylan boleh berkuasa mutlak berkat jabatan dan jalur orang dalam. Tapi begitu terdampar di alam liar, hierarki buatan itu langsung zonk. Kuasa penuh otomatis pindah ke tangan Linda, karena dia yang punya modal utama, yaitu skill survival teknis. Akting paling pecah adalah pas Linda duduk sendirian di pantai waktu malam. Muka berkerut menahan lelah, tapi sambil senyum tipis itu disebut fenomena psikologis cry love, perpaduan rapuhnya fisik dengan rasa lega yang mendalam. Di saat bersamaan, muncul juga emosi schadenfreude, yaitu kepuasan batin yang halus saat melihat penindas kita jatuh tak berdaya. Lewat senyuman dalam tangis inilah, mental Linda resmi bermutasi. Dari korban workplace bullying yang kasihan, menjadi sosiopat yang dingin dan manipulatif. Oke lah gengs, ketimbang kepanjangan, Mimin mau tanya nih. Kalau seandainya kalian jadi Linda yang dikhianati setelah 7 tahun kerja keras, pas terdampar di pulau, kalian bakal tetap jadi penyelamat yang baik hati, atau langsung kalian keluarin bakat sosiopat kalian buat balas dendam ke bos kalian? Tulis teori, argumen, dan curhatan colongan kalian di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa buat klik tombol like, share video ini ke teman kantor, atau sekalian tag bos kalian buat kode keras. Dan pastinya, subscribe channel ini. Segitu aja alur cerita film kali ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya di channel Katomuji. Adios, bye!